Hai, welcome to my vlog, welcome to my channel with me Eva Yesu. Yang belum like jangan lupa like-nya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya ya, dan yang belum klik tombolnya jangan lupa tekan jempolnya untuk like dan subscribe-nya. Jadi hari ini tuh Eva Yesu akan membahas novel dengan judul Terjebak di Rahim Duda Gila. Itu karyanya Eva Yesu di akunnya Nini Samawati. Jadi sebelum kita bahas soal itu Mak ya, hari ini tuh Eva Yesu mau berbagi dulu lagi untuk di channel YouTube kami. Ini bagiannya itu bisa juga case seperti ini. Jadi syaratnya itu gampang banget, emak, kakak atau siapapun yang nonton channel ini, syaratnya gampang banget. Cukup komen di bawah, terus tulis nama sama alamatnya aja. Nanti Eva Yesu akan cari pemenangnya. Nanti di situ akan dibalaskan. Nah, yang dibalas berarti dia beruntung. Nanti tinggal konfirmasi lewat Facebook Yesung kan. Nanti akan dikasih balasannya, nama Facebooknya apa. Yang belum tahu, yang sudah tahu alhamdulillah. Oke, kita balik lagi ke novel Terjebak di Rahim Duda Gila. Judulnya benar-benar terjebak ya Pak ya. Sebenarnya Eva Yesu waktu bikin novel itu tuh nggak kepikiran sih mau dibikin sampai sebenarnya belum ending ya, masih ada lanjutannya untuk free-nya, tapi karena biasalah namanya di aplikasi itu kan untuk gajinya kan kita terbatas di limitin, jadi terpaksa itu di awal bulan berikutnya nanti Eva Yesu update lagi untuk episode bonusnya seperti itu. Tapi sebenarnya udah tamat, tapi belum ada episode bonusnya. Jadi untuk novel Terjebak di Rahim Duda Gila ini Mak ya, sebenarnya konsepnya itu waktu awal bikin cerita itu pengennya yang sampai ngakak dan lain sebagainya seperti itu aja. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau nggak ada konflik ya, satu novel itu bagi Eva Yesu tuh kayak biasa-biasa aja gitu rasanya. Jadi pada akhirnya di novel Terjebak di Rahim Duda Gila itu akhirnya Eva Yesu kasih kayak ada rada-rada bau-bau tebak-tebakan misteri seperti itu. Sebenarnya nggak misteri ya, nggak tebak-tebakan banget sebenarnya. Alur kisahnya itu mengalir aja, tapi karena itu kan posisi bacanya ongoing, jadi orang-orang ngerasa nebak-nebak itu kayak novel misteri. Oke, jadi novel itu berawal dari seorang laki-laki yang bernama Abizar. Jadi Abizar ini adalah seorang duda tidak beranak, duda ganteng, kaya dan lain sebagainya gitu. Jadi dia tuh punya satu perusahaan yang bergerak di bidang dunia industri hiburan seperti itu kan. Nah, jadi dia bergerak di bidang itu. Dia tuh punya mama yang di situ dijelaskan di novel adalah si mama yang memiliki celotehan burung bilber itu. Ada yang sampai komen burung bilber, pikirnya seperti itu, padahal itu burung bilber yang kicauannya itu bisa mengalahkan motor RX. Bayangkan, tahu kan motor RX itu gimana, yang suaranya tang gitu. Oke, jadi mamanya yang kayak burung bilber itu nggak pernah cocok dan nggak pernah akur itu dengan yang namanya sekretaris atau asistennya Abizar. Jadi Abizar itu untuk mencocokkan sama selera mamanya itu udah berganti asisten dan sekretaris itu dalam beberapa tahun itu udah berkali-kali seperti itu, hingga akhirnya dia udah berputus asa. Akhirnya dia menggantikan asisten pribadi dan sekretarisnya itu dengan laki-laki lemah gemulai. Nah, laki-laki lemah gemulai ini fokus ya, ini akan ada juga di cerita di Terjebak di Rahim Duda Gila ini. Nah,
pada akhirnya tetap mamanya kayak Bilber itu tang tiap pagi tiap kali datang ke mansionnya si Abizar selalu seperti itu. Tuntutan mama itu sebenarnya nggak banyak, kepengennya itu si anaknya laki-laki ini kan udah pengen itu kapan sih nikah lagi, kasih aku tuh anak gitu kan, maksudnya kasih aku tuh cucu, sedangkan teman-teman kan kalau mau berarisan dan lain sebagainya kan pasti paling menantu cucu dan gibah seperti itu maksudnya. Nah pada akhirnya Abizar kan belum ada pikiran mau menikah. Pada akhirnya karena si laki-laki yang namanya asisten ini juga angkat tangan sama mamanya yang punya mulut ketika ini kan ya, pada akhirnya Abizar berkata dia mau mengganti asisten dan sekretaris pribadinya ini karena laki-laki lemah gemulai ini pun tidak sanggup menghadapi mamanya Abizar si burung Bilber ini tadi. Hingga akhirnya ada di satu wilayah di kota Jakarta itu, di satu perkampungan gitu ya. Biasanya kan kalau di Jakarta kan kayak di belakang-belakang bangunan-bangunan gede kan pasti ada perumahan-perumahan penduduk seperti itu. Jadi pada di satu tempat itu nama cewek itu Indri. Pada akhirnya dia melamarlah di perusahaan Abizar kan, Nakal Group nama perusahaan itu. Nah dia melamar itu untuk menjadi asisten atau sekretaris pribadinya. Dan Abizar ini ternyata mudanya udah lama sekali, udah 5 tahunan sekitar itu. Nah dia kan gak pernah tertarik tuh sama cewek lagi waktu dulu setelah dia cerai kayak gitu ya. Dia gak pernah tertarik sama perempuan dan miliknya itu gak pernah bangun gara-gara seorang perempuan. Bahkan Abizar tuh pernah mencoba gitu, mencoba untuk bangun sampai dia ke malam dan lain sebagainya. Itu dia mencoba ya ternyata mencoba. Dan kebetulan hari itu begitu wawancara itu terus berlangsung serta pesertanya banyak kan untuk melamar di sekretaris asisten itu, hingga akhirnya Abizar berkata pada anak kecil yang mau mencari dia berkata apa namanya kayaknya udah aja deh, kayaknya udah cocok. Tapi laki-laki lemah gemulai ini dipanggil Miska, namanya dipanggil Miska kan. Dibilang ke Miska udah stop, tapi Miska ini berkata jangan dong karena masih ada satu kandidat gitu. Tapi Abizarnya ragu, ini pasti ujung-ujungnya ya sama, paling baru tamat sekolah atau tamat kuliah itu yang pemikirannya masih dangkal atau paling tidak ya tidak sesuai sama selera dia seperti itu. Padahal kan kalau untuk jadi asisten dan merangkap sekaligus jadi sekretaris pribadinya itu kan harus mengurusinya kan dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu maksudnya kan. Pada akhirnya karena Miska itu mendesak dan berkata coba dulu karena masih ada satu kandidat, oke kan bisa kita lihat kemampuannya seperti itu. Pada akhirnya tang si Indri itu datang. Indri masuk diwawancari sama si Miska tadi. Secara kan Miska kan mau cari pengganti dia gitu. Nah Miska kan udah tertarik nih sama Indri, jadi dia pada bertanya-tanya jawab lah ya ibaratnya seperti itu. Pada akhirnya nanya kemampuan kamu pada Indri, dan uniknya Indri itu dia gadis yang serba bisa. Jadi karena dia berkata dia gadis yang serba bisa, si Abizar kan kayaknya nggak bilang aja Indri, dia nunjuk aja ke bawah, dia langsung tertarik, langsung mau di atas. Dia Abizar menoleh ya, maksudnya dia mendongakkan kepalanya, tadinya menunjukkan ke bawah, akhirnya dia mendongakkan kepalanya. Dan untuk first time, pertama kali setelah sekian lama, selama 5 tahun dia tidak bangun miliknya itu, tiba-tiba bangun seperti itu. Astagfirullahaladzim. Oke. Dan untuk kisah mereka ini yang terjebak birahi duda gila ini sebenarnya nggak berjalan datar-datar aja. Jadi ada beberapa konflik seperti itu yang terjadi. Ternyata di sana akan dibahas soal masa lalunya, ada perempuan di masa lalunya, ada anak lagi yang sempat disangka sama pembaca itu anaknya Abizar seperti itu kan, padahal bukan. Masa lalunya sama sepupunya, ternyata sepupunya itu sempat pacaran sama si Indri tadi, namanya Reno kan. Mereka sempat pacaran, tapi karena mamanya Reno itu yang ternyata adalah suaminya adalah kakaknya si papanya Abizar itu yang seorang jadi meninggal, harta warisannya kan jatuh ke saudaranya papanya Abizar seperti itu. Udah akhirnya dia mendendam. Nah di situ akhirnya konflik-konfliknya keluar gitu.
konflik-konflik dendamnya itu keluar, bagaimana caranya untuk menjatuhkan Abizer dan keluarganya seperti itu. Dan di sini ceritanya nggak ngalir-ngalir aja, jadi selain ada pasangan Abizer nanti ada pasangan Miska yang ternyata ada kisah masa lalunya, terus mamanya Miska, mama tiri Miska seperti itu yang ternyata tuh ada kisahnya juga sama si mantannya si Abizer dan lain sebagainya. Jadi bagi author ini recommended banget dan plus 21. Jadi saya sarankan yang belum 21 tahun ke atas nggak usah baca part yang haridangnya, boleh dibaca kisah ini bagus tapi tidak baca part haridangnya ya, yang 21 tahun ke atas. Disarankan untuk yang sudah berumah tangga, takutnya nanti jadi gimana-gimana gitu. Oke, jadi pada akhirnya nanti konfliknya selesai semua, ada konflik-konflik dan lain sebagainya. Dan Abizer punya adik juga kan, adik cewek kan. Dan di situ nanti dia dekatnya dengan siapa? Oh ternyata dengan si Miska. Tadi Miska ada namanya lain juga. Nah untuk lebih detailnya itu silakan buka akun Noveltoon atau Mangatun di sana. Klik aja judul Terjebak Birahi Duda Gila. Jadi di sana nanti ada episodenya tuh nggak terlalu banyak-banyak, cuma nggak sampai 200an gitu, nggak 100 berapa itu saya lupa. Jadi konfliknya tidak monoton dan juga tidak terlalu bertele-tele seperti itu ya. Yang mau silakan buka di akun Noveltoon Mangatun, pokoknya dengan judul Terjebak Birahi Duda Gila karya Mila Insafati milik Eva Tracy. Oke, ini cuma sampai di sini aja pembahasan buku Terjebak Birahi Duda Gilanya. Kita akan